kini kembali menuai sorotan, di mana bukan tentang dirinya yang kedapatan menangis saat mencoba wahana di Disneyland Amerika Serikat saat liburan bersama Bilqis kemarin. Namun, Ayu Ting Ting kedapatan tengah dekat dengan seorang pengusaha muda yang disinyalir bernama Brata Angga Kartasasmita. Lalu seperti apa Brata Angga Kartasasmita yang mengabadikan sebuah video yang menampakkan dirinya sedang menjemput Ayu Ting Ting di bandara usai liburan dari Amerika? Dan seperti apa pula komentar dari ahli spiritual hingga ahli tarot yang menerawang soal jodoh Ayu di masa depan hingga dukungan positif dari netizen dan juga fans Ayu agar Ayu berjodoh dengan Brata Kartasasmita. Dan seperti apa juga di balik kandasnya pertunangan Ayu dengan Muhammad Fardana sempat menimbulkan konflik di antara kedua keluarga, di mana Muhammad Fardana meminta kembali seserahan yang telah diberikan kepada Ayu saat melangsungkan pertunangan. Hingga akhirnya Ayu Ting Ting, ayah Rozak dan juga ayah Muhammad Fardana pun memberikan penjelasan mengapa Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana mengambil keputusan untuk mengakhiri pertunangan mereka. Dan bagaimana pula pasca putus dari Letu Fardana, ahli tarot Denny Darko pada akhirnya mengungkap bahwa Ayu akan segera mendapatkan jodoh pengganti Letu Fardana hingga ia pun mengungkap ciri-ciri jodoh Ayu Ting Ting nantinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana berakhir beberapa waktu lalu, kini Ayu Ting Ting pun dikabarkan dekat dengan seorang pengusaha muda yang bernama Brata Angga Kartasasmita. Kabar tersebut mencuat setelah Brata mengabadikan momen saat menjemput Ayu dan Bilqis saat baru pulang dari liburannya di Amerika Serikat, di mana momen tersebut tampak dibagikan oleh Brata di media sosial pribadinya. Alhasil, tidak lama kemudian, postingan Brata itu pun langsung menuai banyak respon positif dari netizen, hingga diantaranya juga mendoakan agar keduanya berjodoh. Iya, aku berharap ini jodohnya. Mam udah restuin Ayu sama Brata aja ya. Pasti aja Mam, itu udah ada di depan mata. Ganteng, cakep, pinter, soleh lagi. Ya Allah, begitu besar harapanku mereka berdua ini jodoh. Gas bang, jalur langit aja bang. Ya Allah, persatukanlah mereka. Amin. Tulis para netizen. Bahkan selain netizen, Ibunda Ayu Ting Ting juga turut berkomentar dalam unggahan Brata tersebut, di mana menuliskan tentang terima kasihnya. Makasih banyak Brata Kartasasmita, tulis Umi Kalsum. Lalu benarkah Ayu pun sudah bisa membuka hati kembali pasca putus dari Letu Fardana? Oh tidak dong, nggak boleh dong. Ini kan sudah jalannya Allah, jadi ke depannya kita nggak. Pasti ada rencana yang lebih baik yang Allah kasih buat saya dan juga Bilqis. Saya percaya itu. Allah Maha Tahu. Biarkan ini menjadi cerita perjalanan dalam hidup saya. Untuk saya yakin, saya percaya. Pasti Allah kasih yang terbaik untuk saya sama Bilqis. Pasti, tidak akan.
Mendapat respon positif dari netizen, tim intens investigasi pun lantas menghubungi seorang ahli spiritual yaitu Ageng Kiwi. Di mana Ageng Kiwi pun juga melihat bahwa Ayu sebenarnya ingin bahagia dan saat ini masih mencari-cari lagi calon pasangan yang tepat untuk dirinya dan tentunya bisa mengayomi, melindungi, cocok dengan keluarga hingga tidak neko-neko. Lantas benarkah dari penerawangan mata batin Ageng Kiwi, Ayu Ting Ting akan menemukan jodohnya di tahun 2025? Namun untuk lebih serius ke jenjang pernikahan masih sangatlah jauh, di mana berkisar di tahun 2027 ke atas. Ayu baru memutuskan akan menikah. Jadi kalau aku lihat ini Ayu lagi mencari-mencari lagi nih, lagi mencari-mencari lagi pasangan yang pas, yang sesuai, yang tidak neko-neko, yang bisa mengayomi, yang bisa melindungi, yang semuanya dicocok oleh keluarga. Ayu ini sudah capek berpetualang kalau aku lihat ya. Dari hatinya Ayu tuh suka gundah gulana, suka agak galau walaupun di depan orang, tapi hatinya dia kalau sudah sampai rumah juga dia agak-agak sedih, apalagi kalau dia ngeliat anaknya gitu ya, ngeliat anaknya itu tuh aduh antara sedih gitu kok begini ya gitu. Tapi itu semua sama Ayu bisa ditutup semuanya. Ayu Ting Ting belum akan menemukan jodohnya di tahun 2025. Mungkin perkenalan iya, tapi untuk melakukan pernikahan itu belum di tahun 2025. Saya lihat Ayu Ting Ting akan melakukan pernikahan insya Allah nanti di tahun 2027 ke atas. Sama halnya dengan penerawangan Ageng Kiwi, sebelumnya Heart Gumai pun juga sempat memprediksi jodoh Ayu. Hingga menurutnya jodoh Ayu pun akan datang di tahun 2025 mendatang. Dan video yang kini viral itu, Heart Gumai pun juga menyebut bahwa jodoh Ayu Ting Ting adalah seorang pengusaha dan juga politisi. Namun berbeda dengan penerawangan Verlin Ratu Ayu sang ahli tarot yang mengungkapkan jodoh Ayu datang dari dunia yang sama, di mana sempat dekat dengan Ayu dan juga telah mengenal satu sama lain. Menariknya lagi, kedua belah pihak keluarga pun menurut Verlin juga sudah menjalin kedekatan. Namun untuk masalah pernikahan, Ayu Ting Ting pun masih menahan diri. Ini dia pengusaha, sama dia bergelut di dunia pemerintahan politik. Dia akan bertemu dengan seseorang dengan satu bidang yang sama di satu pekerjaan di suatu lokasi, ya betul. Dan kita akan lihat apakah akan berlanjut kemana. Nampaknya seseorang ini juga dia pernah dekat dan pernah dia teman dekat ya. Dan dia juga di sini sudah saling mengenal satu sama lain ya. Jadi kita lihat apakah akan sampai terjadi ke pernikahan. Ya. Dan jika berbicara mengenai jodoh untuk Ayu Ting Ting sebagai ayah dan juga orang tua, Ayah Rozak pun tentu juga mempunyai harapan untuk anak sulung tercintanya itu. Di mana siapapun nantinya yang berjodoh dengan Ayu agar bisa menjadi imam yang baik, sayang dan juga jujur tak hanya kepada Ayu namun juga kepada Bilqis. Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik sama keluarga, terutama sama Bilqis. Tipe yang lokal, seiman, bisa menerima Bilqis yang terpenting. Karena Bilqis sekarang kan udah besar ya, jadi harus anaknya juga rada-rada susah gitu. Jadi mungkin yang memang nanti mau deket sama saya harus benar-benar sayang banget sama Bilqis, yang benar-benar bisa ngerangkul dia juga. Itu yang paling penting buat saya. Ya doain aja, mudah-mudahan. Gue pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayu, Bilqis aja. Udah dah, gak minta apa-apaan Ibu, yang penting tanggung jawab buat Ayu, mau Bilqis sudah. Kalau Ibu sama Ayah udah cukup. Sementara itu, Syifa, adik Ayu, yang beberapa waktu lalu melahirkan anak keduanya,
pada akhirnya membuat Ayah Rozak pun begitu bahagia lantaran anak kedua Syifa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Hingga Ayah Rozak juga dijumpai oleh tim intens investigasi beberapa waktu lalu itu pun langsung mengungkapkan kebahagiaannya dengan kehadiran cucu laki-laki yang ternyata telah dinantikan sejak lama. Lantas seperti apa ungkapan bahagia Ayah Rozak? Emang ayah ibu ngarep banget pengen punya cucu laki, alhamdulillah dikabul ya. Kemarin kan cewek semua tuh di rumah, sekarang udah ada cowok. Kalau ibu emang pengen banget cowok sih, dari dulu pengen punya cucu cowok. Ayu juga sayang banget sama pulang. Apalagi Ayu, Dedek lu ntar kalau itu lu pulang aja sama laki lu, ini gue yang ngurusin sama ibu gitu. Ya mohon doanya ya biar lancar, sehat, selamat, baiknya juga, ibunya juga sehat. Senang. Yang jelas sih saya sih selama ini kerja ya pasti buat orang tua, buat keluarga. Di balik kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana yang sempat menimbulkan konflik di antara kedua keluarga, di mana Muhammad Fardana meminta kembali seserahan yang telah diberikan kepada Ayu saat melangsungkan pertunangan. Hingga akhirnya Ayu Ting Ting, Ayah Rozak dan juga Ayah Muhammad Fardana pun memberikan penjelasan mengapa Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana mengambil keputusan untuk mengakhiri pertunangan mereka. Rasa bahagia sedang dirasakan oleh redaksi karena tepat pada hari ini intens investigasi berulang tahun yang kelima. Saksikan terus intens investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Majelis Kedokteran mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima bagi YouTube Intens Investigatif. Saya secara jujur akui bahwa Intens Investigasi selalu mengupdate berita-berita teraktual dan selalu terdepan saat ini. Dan saya berdoa semoga Intens, pimpinannya, krunya, wartawannya semua berjalan profesional sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya dan keluarga mendoakan semoga Intens Investigasi maju terus untuk Indonesia dan menyebarkan informasi yang edukatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Seperti diketahui, kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana memang sempat membuat keluarga pun bersedih. Apalagi kedua belah pihak keluarga, Ayu dan Dana, sudah sangatlah begitu dekat. Yang tentunya dengan gagalnya Ayu dan Dana menikah, hal itu pun menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan. Untuk itu, Ayu Ting Ting, Ayah Rozak, hingga Ayah Letu Fardana pun sempat muncul ke publik untuk memberikan penjelasan mengapa Ayu dan Letu Fardana mengambil keputusan untuk mengakhiri pertunangan mereka. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, tahu. Biarkan ini menjadi hal yang rahasia. Semua memang udah kesepakatan Dana, Ayu, ya mungkin itu anak berdua ya udah sepakat. Ya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Di balik kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik di antara kedua keluarga tersebut, di mana Letu Fardana meminta kembali seserahan yang telah diberikan kepada Ayu saat melangsungkan pertunangannya. Meski sebelumnya Ayah Letu Fardana juga mengungkapkan
jika seserahan yang telah diberikan oleh Letu Fardana kepada Ayu tidak perlu dikembalikan. Lantas seperti apa Ayu dan ayah Rozak yang mengaku lega bisa mengembalikan seserahan langsung kepada keluarga Letu Fardana? Bu, tapi emang katanya mau mengembalikan itu Bu Ayu, seserahannya atau gimana Bu Ayu? Ya udah dibahas sama Ayu ya. Ya Ayu mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega semuanya. Lantas, seperti apa pula pasca putus dari Letu Fardana? Ahli tarot Denny Darko pada akhirnya mengungkap bahwa Ayu akan segera mendapatkan jodoh pengganti Letu Fardana hingga mengungkapkan ciri-ciri jodoh Ayu Ting Ting kelak. Rasa bahagia sedang dirasakan oleh redaksi karena tepat pada hari ini Intens Investigasi berulang tahun yang kelima. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 5 tahun ini. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Jika melihat rumor Ayu Ting Ting yang belakangan ini sedang dekat dengan seorang pengusaha sukses bernama Brata Kartasasmita, tentunya ini menandakan jika Ayu Ting Ting sudah move on dari Muhammad Fardana. Bahkan dengan kepergiannya bersama Bilqis anak semata wayangnya ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk liburan kemarin, itu pun soal menandakan bahwa Ayu pun tidak ingin berlama-lama dirundung kesedihan. Meski begitu, Ayu pun juga tetap manusia yang tidak memungkiri ingin kembali mendapat jodoh yang bisa menemaninya serta Bilqis di perjalanan kehidupannya ke depan. Melihat hal tersebut, sebagai ahli tarot, Denny Darko pun juga menerawang soal jodoh pelantun Geboy Mujair itu, di mana pada akhirnya Ayu pun akan segera mendapatkan jodoh yang baru, pengganti dari Muhammad Fardana yang gagal menjadi suaminya. Menariknya lagi, secara mengejutkan, Denny Darko pun juga mengungkapkan seperti apa ciri-ciri jodoh terbaru dari Ayu Ting Ting nantinya. Sekarang pun kayaknya udah ada mulai mendekati, mengingat ini gagal langsung mendekati lagi, tapi saya pikir sih ini satu hal yang ya nggak akan dijawab dan ditindaklanjuti secara cepat, apalagi dalam waktu 1 tahun bahkan 2 tahun lagi. Nantinya malah kalau menurut saya nggak ada Korea-Koreanya kok ini suaminya itu. Kalau dia mau menerima ini tadi, nggak tahun depan. Saya pastikan kalaupun menerima, hubungannya ini akan panjang dulu sampai akhirnya nanti nggak terus tiba-tiba last minute orasi itu kayak gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Saya Divi Rahman mengucapkan selamat untuk ulang tahun Intens Investigasi yang kelima. Sukses, sehat selalu buat yang berkarya di dalamnya. Mungkin kita Sudah 5 tahun, program Intens Investigasi di kanal YouTube menemani pemirsa setianya, menyuguhkan berita-berita menarik dari panggung hiburan Indonesia dan berita-berita terhot dan viral yang menyedot perhatian pemirsa Indonesia. Berbagai pencapaian sudah kami raih, seperti subscribers yang sudah mencapai 3 juta,
Juga pencapaian viewers dalam format berita yang kami suguhkan 5 kali sehari di mana selalu diminati pemirsa. Atas dukungan, perhatian, dan juga kepedulian pemirsa selama 5 tahun ini, kami, segenap redaksi tim Intens Investigasi yang tengah berbahagia dengan usia 5 tahun saat ini, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan kita pun senantiasa tetap kompak, diberikan kesehatan, dan bisa meretas setiap halangan dan juga rintangan dalam setiap upaya baik kita untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Saya Tora Sudiro ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang kelima. Panjang umur, pokoknya selalu menjadi berita yang bisa dipercaya. Para Tabas Dirgahayu Intens 5 tahun. Semoga semakin jaya, membumi, menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intens 5 tahun para Tabas. Ya, buat Intens Investigasi dan tim dan kru, saya Joli Payumara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 di tahun 2024 ini. Semoga Intens Investigasi makin intens dan makin bagus investigasinya. Sehat selalu buat semua kru, kemudian selamat bertugas. Sekali lagi, selamat merayakan ulang tahun yang ke-5. Halo, dengan Dedi Indonesia di sini. Dedi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang ke-5.